Oke, jadi pada video kali ini gue bakal ngejelasin apa itu trendline. Jadi trendline itu adalah sebuah garis ya, dimana itu menentukan sebuah support atau resisten, tapi dalam bentuk yang beda. Tapi kalau misalnya support dan resisten kan di bawah nih, support, ini resistennya. Tapi kalau misalnya trendline mah begini, ya, begini. Nah, seperti ini. Nah, cara nandainya juga dari body candle nih. Dari body candle ke body candle. Cuman kalau misalnya kalian kurang presisi, kalian bisa ganti aja dari candle ke garis. Nah, biar lebih presisi. Kayak gitu tuh, kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya contoh gini, kita ke candle ya. Jadi pertama kita harus menentukan ya. Kalau misalnya balik ke trendline kita entry buy ya. Tapi kalau misalnya di break seperti ini, kita jangan langsung terburu-buru ya. Kita jangan langsung terburu-buru kalau misalnya dia balik lagi ke sini, balik lagi ke atas ya. Kita jangan langsung terburu-buru untuk entry sell. Karena apa? Kita harus mencari zona-zona lainnya juga. Nah, di sini gue menggunakan time frame 1 jam ya, dimana itu akan lebih enak menggunakan 1 jam ya daripada menggunakan time frame di bawah atau di atasnya lagi gitu. Nah, di sini kita ubah dari candle ke garis gitu. Kita mencari zonanya di mana menggunakan ini. Pertama ya, di sini kita tentukan dulu karena kan ini lagi sideways ya. Di sini kita cari area support terdekat ya, di mana ini sebelum Junam. Nah, dan ini di area ini. Jadi kita bakal entry di bagian ini. Oke, jadi kalau misalnya kita kembali pada sebelumnya ya. Nah, kita lihat daripada kita entry ketika dia pullback di sini ya, baru pullback ya, dimana kita mungkin floating dulu ke atas. Jadi seperti itu. Dan ini juga sama ya. Sebelum dia penurunan atau sebelum dia break ya. Nah, ini kita tandain dulu ya, dimana ini break ke atas ya. Ini kita tandain dulu bentar. Oke, ya dimana ini udah break ke atas ya. Nah, kita lihat apakah presisi atau belum presisi. Nah, jadi dari sini ke sini ya kita tariknya dari high pertama ke high kedua. Oke, sekarang kita ubah ke candle lagi. Nah, untuk cara tandain zonanya seperti yang tadi gue bilang ya, sebelum dia kenaikannya, support dan resisten kecil sebelum dia kenaikannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, apakah dikena? Ya kalau nggak kena ya udah nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Oke, dia nggak kena, ya udah kita tinggalkan saja, udah setup yang ini. Kita cari lagi zona-zona yang lain gitu. Nah, kita lihat sekarang di bagian ini ya, kita lihat di bagian ini sekarang. Ini ada support ya, support ya, dimana ini sudah di break sama gold. Kita lihat dia sebelumnya ada penolakan di sini, lalu dia di break ya. Kita cari aja, tinggal cari resisten atau support sebelum dia junam. Nah, kita lihat di bagian sini. Oke, di bagian sini ada satu ya, ada satu sebelum dia junam. Sorry, masih ada di atasnya lagi, yaitu di bagian sini ya, kecil tapi sebelum dia di break ya, di bagian sini. Oke, jadi kita tinggal entry aja di bagian sini nantinya. Oke, untuk stop loss biasanya agak lebih jauh aja udah. Untuk stop loss bisa di atas ini atau di ini, karena ini menggunakan time frame besar juga. Oke, ya jadi kita entry sell ketika di sini ya. Nah, stop lossnya kalian bisa di atas ini ya, resisten sebelumnya ya. Stop loss take profitnya kalian bisa 1/2 seperti itu. Nah, kita cari lagi sekarang ya, setelah dia break atau apapun, kita cari lagi. Nah, ini ada contohnya nih. Oke, sekarang kita tarik dari bagian sini ke sini ya. Oke, kalau misalnya di break kita tinggal entry dia sebelum, cuman ini kayaknya nggak bakalan kena. Nah, kita lihat sebelum dia break di bagian sini. Oke, dia kan break, dia pullback ke bawah. Kalau misalnya kena, oke, kita entry. Nah, kita lihat nih. Di sini dia break ya, dia balik ke bawah, ini langsung zero float, dia langsung naik ke atas. Jadi seperti itu penggunaan trendline dan juga cara nandainya. Jadi biar kalian tuh nggak kemakan floating dulu. Kita cari lagi zona-zonanya ya. Sekarang kita cari, ini kan dia lagi kenaikan ya. Kenaikan, kita cari yang penurunannya aja udah. Penurunan terus dia break. Kita lihat dari sini nih. Dari candle yang ini ya. Kita tinggal tarik garisnya. Nah, udah kan dia break ya, break. Kita tinggal cari nih support atau resisten sebelum dia mengalami kenaikan. Oke, di sini ada pantulan kecil di sini ya. Nah, bukan yang di bagian itu, tapi yang sebelumnya banget, sebelum dia break ke atas ya, yaitu di bagian sini. Kita lihat dulu dia breaknya di bagian mana.
oh di breaknya bagian sini ya, seharusnya kita entry-nya di bagian resisten yang ini kecil. Oke, jadi kita tinggal entry aja udah. Nah, kita cari lagi yang lain. Nah, sekarang kita ke bagian ini. Ini ada di depannya, atau di sini aja. Ini ada ini ada trend bawah ya. Nah, kita tinggal cari menggunakan garis. Nah, kita cari resisten yang atau support yang sebelum di break. Nah, di bagian sini, karena kan bagian sini dia udah break, kita tinggal entry ketika dia masuk. Nah, kalau kena, oke, dia malah ditembus ke atas. Kalau misal bagian ini ditembus ya, bagian yang ini ditembus, kita bisa dijadikan bagian untuk retest gitu. Karena pada sebelumnya juga sama seperti itu ya. Kalau misalnya sudah ditembus gitu, nih, kalau misalnya bagian ini ditembus ya, ini kan ditembus lagi nih, pada akhirnya ini ditembus lagi, jadi kalau misalnya masuk ke bagian ini lagi ya, kita entry-nya di sini gitu. Lihat tuh ada penolakan, dia naik ke atas. Nah, ini pun sama, bagian supportnya di sini ya kan, kalau misalnya ditembus ke bawah gitu maksudnya. Kita lihat market pas dia nembus. Oke, kita lihat di sini dia belum retest ya. Jadi sini cuma fake out, tapi dia belum retest lagi naik ke atas. Kita tinggal cari lagi aja yang lain. Nah, ini aja udah. Oke. Nah, seperti yang tadi gue bilang ya, kita entry di bagian sini ya. Nah, untuk stop loss kita di bawah market structure-nya aja udah, kalau misalnya mau paling aman. Tapi kalau misalnya udah bener-bener ditembus ke bawah ya, kita entry lagi di bagian atas gitu kalau misalnya dia pullback. Jadi biar lebih aman. Nah, di sini juga ada trendline kecil ya. Trendline kecil. Nah, dimana kalau misalnya ini udah break, kita entry gitu. Kita cari yang bener-bener dia break ke atas gitu. Nah, ini kan dia break nih. Kita jangan entry pas dia bener-bener baru pullback. Kita entry-nya di resisten yang sebelumnya di break. Di mana? Di bagian sini. Nah, oke, jadi kalau misalnya dia masuk ke bagian sini ya, kita stop loss di bawah market structure ya, atau mungkin lebih jauh lagi di sini ya, TP di 1/2 aja udah. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan trendline tuh. Jadi biar simple dan juga nggak terburu-buru entry dan juga sabar juga.